Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa inna ahsanal hadits kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dan selalu diberikan kebaikan untuk setiap yang terus istiqamah di atas jalan yang benar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah memasuki kitab yang berikutnya, yang ke-8, yaitu Kitabul Fadail. Jadi kitab itu kumpulan bab-bab. Ini sistem yang dipakai oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam menyusun kitab beliau. Kitab Riyadhus Shalihin ada beberapa kitab di dalamnya. Arti kitab itu kumpulan sejumlah bab. Ya, pada setiap di bawah kitab itu ada bab-babnya. Nah, sekarang kita memasuki kitab yang ke-8, ya, yaitu Kitabul Fadail. Fadail jamak dari fadilah. Jadi beliau akan menjelaskan dalam kitab ini, ya, dalam bab ini atau dalam kitab ini, yaitu sejumlah amalan yang memiliki keutamaan dan memiliki fadilah. Dan maksud dari fadilah atau keutamaan suatu ibadah yang kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberikan semangat kepada seorang hamba di dalam mengerjakannya. Dan itu tidak mengapa, itu hal yang baik saja. Ya, karena itu bagian juga dari perbuatan atau amalan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadail yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis tentang amal-amal ibadah, ini semua adalah untuk memberikan sugesti, memberikan semangat kepada seorang hamba dalam melaksanakan ibadah tersebut, yakni ibadah yang memiliki fadilah tersebut. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menulis bab yang ke-180, Babu Fadli Qiraatil Quran. Bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Beliau mengawali dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, Allah sampaikan kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perantaraan malaikat Jibril.
Jibril alaihissalam yang menjadi perantara ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Allah, wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan tentu Al-Quranul Karim adalah sumber ilmu, sumber dari ilmu, kebenaran, al-haq, ya semua dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Maka sudah seyogyanya ya keutamaan kalamullah ini diletakkan yang pertama kali dalam bab-bab pada kitab ini dalam rangka atau untuk menghormati dan memuliakan kalam Allah, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quranul Karim tentu tidak diragukan lagi tentang kebenarannya, ya, keagungannya, karena memang Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam kitabnya Al-Quranul Karim pada surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Ya, hudan lil muttaqin. Al-Quranul Karim, ya, dzalikal kitab, kitab Al-Quran ini la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Ya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kitab yang tidak ada keraguan padanya ini hendaknya kita berupaya untuk selalu membacanya, mendalaminya, bertadabbur pada Al-Quranul Karim. Ya, daripada kita membaca hal-hal yang hoax, kadang-kadang dusta, kebohongan yang sekarang menyebar di masyarakat. Ya, ada berita yang benar, ada berita yang dusta. Tetapi Al-Quranul Karim kitab yang la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya tentang kebenarannya, keasliannya, bahwa dia adalah kitab Allah, datangnya dari Allah, ya, diterima secara mutawatir oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab yang tidak ada keraguan padanya, inilah yang seyogyanya kita harus memperbanyak membacanya, memperbanyak bertadabbur, mendalaminya, tidak sekedar membaca. Karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia supaya menjadi petunjuk. Hudan lil muttaqin. Dalam ayat yang lain, hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya, yang namanya petunjuk itu tentu harus dipahami. Ya. Kalau sebuah kitab petunjuk kita tidak memahaminya, kita kan bisa tersesat. Satu contoh yang gampang, yang mudah, yang nyata dalam keseharian kita. Ya. Seorang ibu misalnya membeli alat rumah tangga, yang di situ ada petunjuknya, petunjuk penggunaan alat yang dibeli ini. Ya. Nah, seorang yang membeli, dia cuma harus membaca apa yang dia beli tadi itu. Bagaimana pedomannya, bagaimana petunjuknya, bagaimana penggunaannya, bagaimana perawatannya, ya, supaya tidak salah, supaya tidak keliru, dan supaya terawat. Nah, maka dari itu, kalau saja ya sebuah catatan sebagai petunjuk bagi alat yang kita beli, kita membacanya, ya, kita menelitinya atau membaca dengan teliti, ya, karena ini adalah pedoman dalam penggunaan alat ini. Nah, mengapa Al-Quranul Karim tidak seperti itu? Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang membaca Al-Quran tetapi tidak paham apa yang dibacanya. Ya. Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkannya kalau dia tidak memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya? Maka merupakan hal yang harus bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempunyai waktu dalam kehidupannya ini, yaitu untuk membaca Al-Quranul Karim dengan memahami makna dan kandungannya. Bagaimana caranya? Ya, ada yang dengan cara misalnya mempelajari bahasa Arab,
Tapi tidak semua orang mampu mempelajari bahasa Arab. Ya. Minimal seorang membaca dengan membaca juga terjemahannya. Dan membaca terjemahannya. Dan terjemahan Al-Quran pun kita harus seleksi. Harus selektif. Karena apa? Karena ada di antara terjemahan Al-Quranul Karim yang juga di sana ada beberapa yakni kekeliruan misalnya. Ya. Sehingga kita harus mencari yakni terjemahan yang benar-benar yakni tidak ada penyimpangan dalam terjemahan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, Al-Quranul Karim sebagai kalamullah, sebagai petunjuk, ya marilah kita membacanya dan memahaminya. Tidak sekedar membaca tanpa pemahaman. Tetapi membaca dan berupaya untuk memahaminya, yaitu dengan seorang membaca misalnya terjemahan dari Al-Quranul Karim. Ya. Kalau ada hal yang kurang jelas misalnya, bisa ditanyakan kepada orang yang berilmu. Ya. Mungkin dikasih tanda dengan pensil ketika membaca Al-Quran. Makanya membaca Al-Quranul Karim itu, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ada dua macam membaca Al-Quran. Ada membaca Al-Quranul Karim yang sifatnya adalah membaca dari surat Al-Fatihah sampai tamat, sampai hatam surat An-Nas. Ini bagus. Ini dianjurkan. Ya, untuk kita membaca sampai hatam. Tapi ada juga bacaan yang kedua yang tentu ini lebih memakan waktu yang cukup panjang. Yaitu membaca dengan memahaminya. Ya, membaca dengan memahaminya. Kita akan jumpai hal-hal yang luar biasa dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca dan memahaminya. Tetapi kalau sekadar membaca tanpa kita pahami, maka ini tentu walaupun dapat pahala, ya, dapat ganjaran, ya, tetapi alangkah baiknya jika disertai dengan memahami apa yang kita membacanya. Jadi seorang boleh membaca Al-Quran sampai tamat, mulai dari awal sampai akhirnya, ya, dengan ya intinya membaca, dan lebih dari itu juga harus punya waktu untuk membaca Al-Quran dan memahami kandungan dari Al-Quranul Karim. Nah, di dalam bab ini nanti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan membawakan sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keutamaan orang yang membaca Al-Quranul Karim, orang yang memahaminya, orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar. Nah, oleh karena itu, mari kita yakni mempelajari fadilah-fadilah ini untuk kemudian kita amalkan. Untuk kemudian kita mengejar fadilah-fadilah tersebut dengan mengamalkannya. Bab yang pertama dalam kitab Al-Fadail ini dan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, yaitu babu fadli qiraati Al-Quran. Bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kitab yang saya katakan tadi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang lain, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada yang terbaik. Dalam semua hal. Al-Quran menunjuki kepada yang terbaik, yang terlurus, yang terbenar. Itu Al-Quranul Karim. Maka tidak ada keraguan bagi kita akan kebenaran Al-Quranul Karim. Ya. Orang-orang yang ragu tentang kebenaran Al-Quranul Karim adalah orang-orang munafikun. Orang munafik ragu terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Ya. Adapun orang mukmin, mukminah, mereka tidak ragu, ya, terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai akidah kita, keyakinan kita, ya, yang tidak bisa diganggu gugat.
tidak bisa digoyangkan adalah keyakinan kita kepada Al-Quranul Karim adalah kitab yang terpelihara, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Allah akan menjaga Al-Quran ini. Maka bagaimanapun upaya tangan-tangan jahil untuk merubah Al-Quranul Karim tidak akan bisa. Karena Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya, ya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang usianya selamanya, ya, itu Al-Quranul Karim. Dia menjadi mukjizat Nabi SAW sampai saat ini. Kalau sebagian mukjizat, ya, atau mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan juga kepada Nabi SAW, sebagian itu sudah, ya, yakni sudah habis. Tetapi Al-Quranul Karim tidak akan selesai. Dia tetap menjadi mukjizat bagi Nabi SAW. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa menulis mengarang seperti Al-Quranul Karim. Ya, karena Allah yang menjaganya dan Allah yang memeliharanya. Ya. Ini tentang Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim adalah kalamullah, ucapan Allah Ta'ala. Dia bukan makhluk ciptaan Allah, tapi dia adalah ucapan Allah, kalamullah, yaitu pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam bab ini, ada sejumlah hadis, kita membaca satu persatu. Qala rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat kelak dan memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, ini berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan, ya, di sini ada perintah untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian yang kedua, ada fadilahnya. Ya, jadi tidak sekedar orang itu membaca, tapi ada keutamaannya. Apa keutamaan membaca Al-Quranul Karim? Dia nanti di hari kiamat kelak akan membela atau menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Nah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian beliau memberikan satu sugesti agar kita ini rajin membaca Al-Quran. Ya. Yaitu dengan menyatakan bahwa Al-Quranul Karim akan menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba, bagi seorang yang membacanya di hari kiamat kelak. Jadi ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran itu. Ya. Dan kita harus berusaha, harus berupaya agar setiap hari mempunyai waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Selama kita mengatakan, aku tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran, maka tidak akan bisa membacanya. Tetapi kalau kita mengharuskan diri kita, ya, dan mengalokasikan waktu untuk membaca Al-Quran, pasti akan ada jalan untuk membacanya. Permasalahannya kita selalu mengatakan sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, tugaslah, pekerjaanlah, dan yang lainnya. Ya. Sehingga kemudian seakan-akan tidak ada waktu untuk membaca Al-Quranul Karim.
wallah seorang akan menyesal. Pasti menyesal. Ya. Kalau sudah tidak punya waktu untuk membaca Al-Quranul Karim, pasti akan menyesal. Ya sekarang mungkin belum. Tetapi ketika dia lalaikan Al-Quranul Karim di saat dia mampu membacanya, punya kesempatan untuk membacanya, kemudian dibiarkan, maka suatu saat akan menyesal. Ya. Seyogianya seorang muslim yang dicinta kepada Al-Quranul Karim, kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Ya. Seandainya hati-hati kita ini bersih, hati-hati kita ini suci, maka dia tidak akan merasa pernah kenyang dengan kitab Al-Quranul Karim dan kalamullah. Makanya Uthman bin Affan seorang yang sangat mencintai Al-Quranul Karim. Ya. Bahkan beliau mati terbunuh dalam keadaan sedang membaca kitabullah, sedang membaca Al-Quranul Karim. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang Uthman bin Affan, beliau membaca Al-Quran satu malam bisa selesai satu Al-Quran. Ya. Subhanallah. Jangan heran. Jangan mengatakan masa. Ya. Masa. Jangan. Ya. Waktu mereka berkah. Jangan kita kiaskan diri kita dengan diri mereka. Ya. Nah, oleh karena itu, di sini kita melihat bagaimana para salaf dahulu. Ya, salah satunya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, dalam membaca Al-Quranul Karim. Sampai meninggal dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Ya, dibunuh oleh orang-orang yang membunuh beliau radhiyallahu an. Kemudian beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim, menulisnya, membagi Al-Quranul Karim di beberapa kota yang ada di kota-kota Islam ketika itu. Diberikan Quran yang beliau kumpulkan dan beliau bukukan. Ini fadilah keutamaan Khalifah Ar-Rasyid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, yang diambil dari hadis ini adalah perintah atau anjuran untuk membaca Al-Quranul Karim dan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Maka saya katakan lagi bahwa selama seorang dia mengatakan aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, dia tidak akan bisa membaca Al-Quran. Tetapi kalau dia bertekad, dia alokasikan waktu, ya, dia menutup HP-nya dan aktivitas lainnya khusus untuk Al-Quran, mungkin 1 hari setengah jam, pasti dia akan bisa. Ya, pasti akan bisa. Ya. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima syafaat Al-Quranul Karim. Orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat kelak. Ya. Di hari kiamat kelak. Dan ini menunjukkan bahwa kita beriman akan adanya syafaat. Kita beriman akan adanya syafaat. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Di hari kiamat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa mereka membaca dan mengamalkan Al-Quran ketika di dunia. Taqdumuhu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Yang mana taqdumuhu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Yang di depannya adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tuhajjani an sahibihima. Yang mana 2 surat ini yang sering dibaca oleh seorang, 2 surat ini akan membela
orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya akan dibela oleh dua surat ini. Nah, ini juga sebagai berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Dan tiap-tiap surat itu atau kebanyakan surat-surat Al-Qur'anul Karim memiliki, yakni masing-masing mempunyai keutamaan. Ya. Walaupun tidak semua, tapi ada riwayat-riwayat dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan sejumlah surat dalam Al-Quranul Karim. Contohnya yang disebutkan dalam hadis ini, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Apa keutamaan dua surat ini bagi orang yang selalu membacanya, yang mengamalkannya? Ya, keutamaannya adalah dua surat ini akan membela orang yang membacanya. Ini diantara keutamaannya. Dalam riwayat yang lain bahwa dua surat ini akan menaungi seseorang di hari kiamat kelak. Ya, akan menaungi seseorang di hari kiamat kelak. Kemudian juga contoh surat Al-Baqarah. Orang yang selalu membaca surat Al-Baqarah, syaitan akan lari dari rumah yang senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi beberapa surat mempunyai keutamaan. Adapun yang diambil ya dari hadis ini ya, bahwa kita bahwa Al-Qur'anul Karim itu sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya di hari kiamat kelak. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ilmu itu diamalkan. Ya. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala Al-Quranul Karim. Ya, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin yaitu kitab Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Tapi untuk diamalkan, untuk dibaca, untuk bertadabbur terhadap Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan akan menjadi hujjah, yakni bagi orang yang tidak mengamalkannya. Menjadi bumerang bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu bahwa membaca Al-Quranul Karim yakni untuk menjadikan hujjah bagi kita, bagi pembacanya di hari kiamat kelak. Di antaranya adalah dua surat yang panjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kemudian hadis ini menjelaskan pula tentang keutamaan dua surat tersebut. Ya, keutamaan dua surat tersebut. Dan ternyata bahwa nama-nama surat ini memang sudah diketahui oleh Nabi SAW. Beliau yang memberikan nama. Bukan diberi nama oleh para sahabat, tidak. Surat-surat dalam Al-Quranul Karim itu diberi nama atau dinamai oleh Nabi SAW. Ya. Bukan para sahabat yang menamakan surat-surat itu, tetapi Rasulullah SAW. Buktinya beliau mengatakan di sini bahwa surat Al-Baqarah wa Ali Imran sudah beliau sebutkan. Ya. Karena ini semua adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW untuk menyebutkan nama-nama surat dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga ketika Nabi SAW mengatakan kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang mereka amalkan ketika di dunia, ini menunjukkan memang dunia ini tempatnya beramal. Ya. Dunia ini tempatnya kita beramal, kita berbuat. Kalau sudah meninggal, terputus amalan itu. Ya. Seorang yang sudah meninggal tidak bisa sholat lagi. Kalau dia masih hidup, dia bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Al-Quran, bisa beramal-amal kebaikan. Begitu meninggal, terputus sudah. Selesai. Ya. Dia tidak bisa lagi melakukannya. Pekerjaan-pekerjaan yang biasa dia lakukan. Nah, yang tetap mengalir itu apa yang dia kerjakan di dunia. Seperti ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia.
anak yang soleh yang dididiknya, mereka menjadi anak-anak yang soleh, mereka mendoakan orang tuanya, itu yang mengalir, yang sampai kepada orang tuanya. Atau sedekah jariah, amal jariah pernah dia berikan, dari amal-amal kebaikan, meskipun dia telah meninggal, selama sedekah jariah itu masih digunakan oleh manusia, maka masih tetap mengalir pahalanya. Adapun amal perbuatan manusia terputus dengan wafatnya. Bahkan kadang-kadang sebelum meninggal sudah tidak bisa apa-apa. Ketika seorang sakit, berbaring di tempat tidur, apa dia harus berbuat? Tidak bisa. Kalaupun bisa tidak sempurna. Makanya di saat seorang itu sehat, ya walafiat, hendaknya manfaatkan kesehatan itu. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima, ya, kathirun minan nas. Ya, as-sihhatu wal faragh. Kata beliau SAW, dua nikmat yang banyak merugikan manusia. Ya. Apakah dua nikmat tersebut? As-sihhah wal faragh. Nikmat sehat walafiat dan nikmat peluang-peluang waktu yang ada. Maka manfaatkan dan sebaik-baiknya. Apa yang diamalkan di dunia ini, itu akan kita lihat di akhirat kelak. Itu yang bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian yaitu orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Itu orang yang terbaik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, hadis ini yang diucapkan oleh As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam, oleh seorang yang jujur, seorang yang dibenarkan perkataannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada kita ya tentang manusia terbaik. Ya. Yaitu orang yang belajar Al-Quran. Dia belajar dan diajarkan kepada orang lain. Nah, ini supaya juga peringatan bagi kita. Kadang-kadang kita ini cenderung ya meremehkan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini ada dalam kehidupan sebagian kaum muslimin. Cenderung meremehkan orang yang mengajar Al-Quranul Karim. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, orang yang terbaik di antara kamu sekalian, itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, ini merubah atau mengembalikan kita, supaya mengembalikan kita pada pola pikir yang benar. Bahwa pengajar Al-Quran tetap lebih baik dari pengajar ilmu-ilmu lainnya. Karena biasanya dalam kehidupan kita ini ada sebagian orang tua yang memanggil guru-guru matematika, guru bahasa Inggris untuk privat di rumah-rumah mereka bagi anak-anak mereka. Dan itu dibanggakan. Itu lebih dibesarkan daripada orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, supaya kita kembali sadar ya, dan ingat bahwa orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim itu lebih mulia dari yang lainnya. Siapapun orang itu, pengajar apapun dia, yang mengajarkan Al-Quranul Karim khairukum, yang terbaik di antara kamu sekalian. Nah, supaya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hormatilah para guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim kepada anak-anak kita. Baik itu privat di rumah, ataupun di sekolah-sekolah, ataupun di pondok-pondok. Bahwa mereka memiliki keutamaan. Mereka lebih baik dari kita.
Ya. Sehingga apa? Kita menghormati mereka. Jangan merendahkan mereka. Jangan meremehkan mereka. Mereka terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca, yang belajar Al-Quran. Jadi intinya bahwa Al-Quran itu dipelajari. Tidak ada orang langsung bisa baca Al-Quran. Ya. Kecuali dengan mempelajarinya. Dan mempelajari Al-Quran, membaca, cara membaca Al-Quran, cara mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran, makharijul huruf, ya, panjang pendeknya, ya, atau tajwidnya, itu semua dengan belajar. Jadi orang yang terbaik, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka kepada para guru yang mereka mengajarkan Al-Quranul Karim, jangan kecil hati. Jangan merasa rendah diri Anda. Anda lebih mulia dari yang lainnya. Selama kita itu ikhlas, bersungguh-sungguh dalam mengajarkan Al-Quranul Karim. Ya. Maka orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim ini yang lebih mulia. Dan jangan sampai mengajarkan Al-Quranul Karim juga untuk kepentingan duniawi. Jangan. Ya. Karena ini tentu akan menghilangkan keikhlasan seorang dan akan menjadikan amalnya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau seorang mengerjakan atau mengajarkan Al-Quran tapi tujuannya untuk mengumpulkan harta, ya, ini tidak ada keberkatannya. Karena amalnya bukan karena Allah. Tetapi kalau seorang mengajar Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, lalu dia diberikan, ya, dan dia tidak pakai tarif sekian, tidak, ya. Kalau dia diberikan maka insya Allah tidak mengapa kalau dia menerimanya, karena dia tidak mencari-cari untuk bermaksud untuk mencari duit, tidak, tapi dia mengajarkan. Adapun orang yang diajarkannya memberikan dia sebagian dari hartanya, nah ini tidak, insya Allah tidak mengapa untuk dia menerimanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Anjuran untuk belajar Al-Quran. Ya, yang pertama belajar dulu. Sebelum mengajar ya belajar dulu. Karena apa? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai sesuatu, dia tidak akan bisa berikan pada yang lainnya. Wong tidak punya sesuatu, dia tidak punya apa-apa. Bagaimana dia bisa memberikan kepada orang lain? Maka langkah pertama adalah belajar Al-Quran. Ini yang pertama. Baru kemudian setelah belajar, matang, bagus, baru dia mengajarkan kepada orang lain. Jadi hadis ini adalah anjuran, mengandung anjuran untuk belajar Al-Quranul Karim. Kemudian anjuran untuk mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan ini termasuk amal-amal jariyah bagi seorang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Selama muridnya membaca Al-Quran, maka dia terus mendapat pahala. Pahala mereka membaca Al-Quran dari murid-muridnya mengalir ke orang tersebut yang mengajarkannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran bagi orang yang mempunyai ilmu agar diajarkan ilmu itu kepada yang lainnya. Orang yang punya ilmu, hendaknya dia mengajarkan pada orang lain. Insya Allah mendapatkan fadilah, pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau muridnya yang diajarkan membaca Al-Quran, membuka lagi, ya, misalnya untuk mengajar Al-Quran kepada yang lainnya, maka guru ini mendapat pahala. Ya. Terus bertambah pahalanya. Dengan muridnya yang mengajarkan orang lain akan Al-Quranul Karim. Jadi fadilahnya besar, pahala yang terus mengalir, dan satu hal yang menjadi poin terpenting dalam masalah ini, yaitu mengikhlaskan niat di dalam belajar Al-Quran dan juga ketika mengajarkan Al-Quranul Karim. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun rezeki datang karena membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan seorang tidak meminta-mintanya,
tidak mengharapkannya, tapi diberikan, maka itu insya Allah tidak mengapa. Kalau cukup, maka bisa dia berikan pada yang lainnya. Kalau memang dia hidupnya tidak cukup, ya bisa digunakannya seperlunya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Mereka mempunyai manzilah yang tinggi, ya, di dunia dan di akhirat. Orang yang mengajarkan Al-Quran mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir, pandai dalam membaca Al-Quran. Bagaimana posisi orang ini? Dia bersama ma'as safaratil kiramil bararah. As-safarah yaitu al-malaikah, para malaikat-malaikat, ya. Mereka juga utusan-utusan Allah misalnya. Jadi para malaikat yang mereka ini bersama orang yang membaca Al-Quran itu, dan bagus bacaannya bersama para malaikat, ya. Hum safarah al-malaika ar-rusul ila ar-rusul salawatullah alaihim. Jadi para malaikat yang Allah utus kepada para rasul, para anbiya, ya, atau yang Allah utus kepada siapa saja. Tentu yang pertama adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Ada beberapa malaikat-malaikat yang lainnya juga, ya. Tetapi yang jelas untuk menyampaikan wahyu Allah adalah Jibril alaihissalam. Jadi dia bersama para malaikat. As-safarah para malaikat. Al-kiram yang mulia. Al-bararah al-muti'in, para malaikat yang mulia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang membaca Al-Quranul Karim, ya, dan dia mahir dalam membacanya, baik dalam membacanya, dia bersama para malaikat yang taat pada Allah Ta'ala dan para malaikat yang mulia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u, dan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia mungkin bacanya ragu karena dia belum pandai membaca Al-Quran. Yatata'ta itu yakni yataraddad, artinya bacaannya ya kurang bagus lah, ya. Bacaannya kurang bagus, sulit dalam membacanya, tapi dia memaksakan ini untuk bisa membaca. Ini yatata'ta dalam membaca Al-Quran. Wa huwa alaihi syaqqun, dan sulit baginya untuk membaca Al-Quran. Lahu ajran, baginya 2 pahala. Pahala sulitnya dia membaca Al-Quran, ya, dan yang kedua pahala bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan sulit, tapi dia berupaya maksimal untuk mampu membaca Al-Quran, terus belajar Al-Quran sampai bagus bacaannya. Nah, orang yang belajar tadi ini, yang sulit dalam membaca Al-Quran, dia mendapat pahala dua pahala. Lahu ajrani. Ya.
pahala kepayahannya dan pahala bacaannya. Ini keutamaan. Makanya di sini kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran. Ya. Karena orang yang sulit membaca Al-Quran itu ketika dia mempelajarinya. Na'udzubillah min dzalik, ya, semoga tidak. Yang juga berbahaya orang yang tadinya pandai membaca Al-Quranul Karim. Bagus bacaannya. Tetapi kemudian karena dia meninggalkan Al-Quran, bertahun-tahun tidak membaca Al-Quran, akhirnya kemudian dia mungkin lupa, sulit membacanya. Na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Makanya Al-Quran yang selalu dibaca, ini akan memberikan kepada kita ketenangan. Ya. Akan memberikan kelancaran dalam membaca. Kalau kita selalu membaca Al-Quranul Karim. Tetapi Al-Quranul Karim ketika ditinggalkan, ya, orang yang tadinya pandai membaca Al-Quran, tapi kemudian dia karena gampangkan, karena ngeremehkan, karena kelalaian, sehingga dia kemudian meninggalkan Al-Quran, lalu dia lupa membaca Al-Quran. Sulit, ya, kembali sulit dalam membaca Al-Quran, ini tentunya perbuatan yang dosa. Ya, perbuatan dosa. Na'udzubillah. Maka di sini seorang itu harus paling tidak setiap hari itu membaca Al-Quran. Walaupun mungkin hanya satu halaman. Baca Al-Quran. Meskipun hanya satu halaman setiap hari. Tapi kalau lebih dari itu tentu lebih baik. Paling tidak 7 hari hatam. Ya. Atau sebagian ulama menyebutkan, ya, dan ini juga berdasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW, ya, yaitu misalnya 30 hari hatam. Berarti apa? 1 hari 1 juz. Oke lah kalau ada orang mungkin tidak mampu 1 hari 1 juz. Karena satu dan lain hal. Ya, misalnya setengah juz. Atau lebih sedikit. Intinya setiap hari berupaya untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dengan membaca dengan baik. Dan dia pandai dalam membaca Al-Quranul Karim, maka dia akan bersama para malaikat. Ya. Satu keutamaan yang besar. Ya. Bersama para malaikat-malaikat yang taat pada Allah. Yang berbakti pada Allah, beribadah pada Allah Ta'ala. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan. Ya. Jadi meskipun sulit membaca, tapi ada keutamaannya. Keutamaan orang yang sulit dalam membaca Al-Quran. Tapi dia berupaya. Dan dia pantang mundur, terus maju dalam membaca Al-Quranul Karim. Dia mendapat dua pahala. Ya, pahala karena dia membacanya, dan pahala karena sulitnya dia membaca. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Quranul Karim, meskipun dengan susah payah. Dia tetap berupaya untuk membaca Al-Quranul Karim. Makanya orang yang bisa baca Al-Quran, ini satu nikmat. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk membaca Al-Quran. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan membaca Al-Quran itu. Ya. Salah satu cara dengan membaca Al-Quran. Kita bisa merasakan ketika kita sholat berjamaah misalnya. Ada orang membaca Al-Quran, dia menjadi imam. Baca dengan suara keras. Banyak salahnya. Banyak kelirunya. Maka kita akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau kita diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, tapi hendaknya ada saat dan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini amalan. Islam ini tidak hanya teori. Ya. Tapi dia dipraktekkan dalam bentuk amal perbuatan. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mithlul utrujjati." Ya. Perumpamaan seorang mukmin, ya, yang membaca Al-Quran itu ibarat buah yang namanya utrujah. Bagaimana ciri utrujah ini? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ya, baunya harum, ya, buah itu rasanya lezat. Itu buah utrujah. Ini yang pertama. Seorang mukmin yang membaca Al-Quranul Karim ibarat buah utrujah. Warnanya harum baunya dan lezat rasanya. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrati. Dan perumpamaan seorang mukmin, dia beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, ya. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran kamathalit tamrati, ibaratnya seperti kurma. Ya. Bagaimana ciri kurma itu? La rihalaha. Kurma itu tidak ada baunya. Ya. Tidak ada harumnya. Wa ta'muha hulwun. Rasanya manis. Ya. Meskipun tidak ada baunya, tapi masih ada rasanya. Rasanya lezat, rasanya manis. Ini perumpamaan bagi orang yang seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dia diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti buah tamar, seperti kurma. Rasanya lezat, rasanya manis, tapi tidak ada baunya, tidak ada harumnya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalir raihanati." Dan perumpamaan seorang munafik, dia munafik, ya. Apa itu munafik? Orang yang menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekufurannya. Perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran seperti ar-raihanah. Raihanah ini sejenis tanaman. Itu dia mempunyai bau yang harum. Ya. Biasanya ini kalau orang yang pernah pergi umroh, kalau pergi ke di Madinah, di Bir Ali atau Dzul Hulaifah, di situ ada tanaman raihanah. Ya. Tingginya sedang. Itu kalau diambil daunnya, dicium, bau harum. Raihanah namanya. Ya. Jadi perumpamaan orang munafik yang dia membaca Al-Quran sama dengan raihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya harum, tetapi rasanya pahit. Ya. Raihanah itu rasanya pahit, makanya tidak dimakan. Ya, tapi diambil baunya saja. Itu raihanah. Sama dengan ini orang munafik yang membaca Al-Quran sama dengan raihanah. Rihuha thayyibun, baunya harum, ta'muha murrun, namun rasanya pahit. Kemudian kata Nabi SAW, perumpamaan yang keempat, wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat atau seperti buah handalah. Bagaimana buah handalah itu? Laisa laha rihun, tidak ada harumnya, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Tidak ada baunya, tidak ada harumnya, dan rasanya pahit. Ini perumpamaan bagi orang munafik yang tidak membaca Al-Quranul Karim. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
di dalam sahihnya. Nah, di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita tentang manusia dalam membaca Al-Quranul Karim. Ada mukmin, ada munafik. Ya. Ada mukmin, ada munafik. Nah, orang mukmin yang baca Al-Quran, ya, ibaratnya adalah utrujah. Buah yang baunya harum, rasanya lezat. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Rasanya lezat, tapi tidak ada baunya, tidak ada harumnya. Ini dua. Kemudian dua yang lainnya orang munafik. Orang munafik yang baca Al-Quran sama dengan raihanah. Ada baunya, tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran sama dengan handhalah. Yang mana tanaman ini atau buah handhalah ini tidak ada baunya atau harumnya dan rasanya pahit. Nah, pemberian perumpamaan seperti ini salah satu metode Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah. Untuk mendekatkan pemahaman dan pengertian. Ya. Jadi perumpamaan itu bisa mendekatkan pemahaman, memudahkan orang memahami. Dan ini metode Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak perumpamaan. Juga metode Rasulullah SAW ya, dalam menjelaskan sesuatu kepada umat ini. Ya. Jadi metode dan memberikan contoh, memberikan perumpamaan. Nah, di dalam hadis ini Allah mengkhususkan orang mukmin yang membaca Al-Quran ini, yaitu mereka adalah orang-orang yang telah merasuk iman itu dalam diri mereka. Ya, dalam diri mereka. Jadi iman yang merasuk dalam diri mereka itu sudah menyatu dengan mereka. Ini orang beriman. Makanya diumpamakan ibarat utrujah. Ya. Baunya harum, rasanya lezat. Suatu yang ada pada buah itu. Sifat dari buah utrujah ini. Baunya harum, rasanya lezat. Kemudian buah ini di antara keistimewaannya, dia mengumpulkan dua sifat yang baik. Yaitu apa? Baunya dan rasanya. Baunya harum, rasanya lezat. Maka orang mukmin mempunyai keutamaan-keutamaan. Ya. Keutamaannya orang mukmin itu banyak. Dia beriman pada Allah. Dia taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia diumpamakan dengan buah tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Apalagi orang mukmin. Ya. Jangankan orang mukmin. Disebutkan dalam hadis ini, yaitu yang ketiga tadi, orang munafik. Padahal orang ini munafik. Dan tentu munafik yang dimaksud di sini adalah munafik yang nifak akbar. Nifak yang keluar dari Islam. Bukan sekedar nifak asghar. Ya, tapi nifak yang besar. Nifak akbar. Yang mengeluarkan seorang dari Islam. Mengeluarkan seorang dari iman. Jadi meskipun dia munafik, kalau dia baca Quran, masih disebutkan ada kelebihannya. Yaitu apa? Sama raihanah. Baunya harum, tapi rasanya pahit. Baunya harum, rasanya pahit. Orang masih mengetahui dia, atau mungkin membicarakannya. Oh, si fulan itu baca Al-Quran. Ya. Masih harum namanya. Padahal dalam dirinya ada kemunafikan. Nah, apalagi orang mukmin yang membaca Al-Quranul Karim. Jadi intinya bahwa ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Kemudian membaca Al-Quranul Karim yang dimaksud di sini
Bukan sekadar membaca. Tetapi mengamalkannya. Ya. Lah orang munafik membaca tapi tidak mengamalkannya. Makanya dia ibarat raihanah. Namanya harum tapi rasanya pahit. Nah, yang dimaksud dengan membaca di sini tentunya adalah yang disertai dan amal perbuatan. Tidak sekedar membaca. Tapi diwujudkan dalam bentuk amal. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran seperti orang munafik, ya, atau orang yang mungkin melakukan kemaksiatan, walaupun mereka membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Ya. Tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, ini satu kerugian. Makanya membaca Al-Quran untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran yang diwujudkan dalam amal perbuatan. Ya. Kalau seseorang mungkin suatu saat dia menyimpang, dia bermaksiat maksudnya, ya segera kembali pada Allah. Karena Al-Quran memerintahkan begitu. Ya. Orang-orang yang berbuat dosa, kemudian mereka kembali kepada Allah, Allah mengampuni mereka. Mereka bertobat pada Allah, Allah menerima tobat mereka. Jadi ini tingkatan manusia, ya, dalam hal berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim. Orang mukmin ada 2 derajat, orang munafik juga 2 tingkatan. Ya. Orang mukmin baca Al-Quran, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, orang munafik yang membaca Al-Quran, dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Itu sebutkan ya perumpamaannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian kita mengetahui bahwa memberikan contoh ya dalam kita menjelaskan, dalam kita mengajar, kalau misalnya sebagai seorang guru, itu pemberian contoh itu membekas dalam diri murid. Ya. Makanya metode ini digunakan oleh Al-Quranul Karim dan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memberikan perumpamaan itu, yang menanamkan sesuatu, memberikan bekas pada diri orang yang mendengarkan perumpamaan tersebut. Ya, dan Al-Quranul Karim sangat banyak contoh-contoh yang Allah berikan kepada kita tentang kejadian-kejadian, tentang hal-hal yang Allah berikan contoh padanya. Dan sangat jelas perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim itu dengan perumpamaan tersebut sangat jelas. Ya. Itu hikmahnya. Hikmah dalam memberikan perumpamaan. Sebagaimana Nabi SAW juga dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Satu hadis terakhir sebelum pertanyaan. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab Al-Quran ini, Allah mengangkat beberapa kaum karena Al-Quran. Dan Allah merendahkan juga beberapa kaum karena sebab Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Hadis Umar bin Khattab ini ada kisahnya. Ya, ketika pertemuan antara Umar bin Khattab dengan Amir bin Wathilah. Ya. Dari Amir bin Wathilah mengatakan bahwa Nafi bin Abdul Haris pernah bertemu dengan Umar bin Khattab di Asfan. Nafi bin Abdul Haris ini gubernur kota Mekah yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Kemudian gubernur ini pergi ke Asfan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab bertanya kepada gubernurnya, ya, siapa yang kamu jadikan sebagai penggantimu ketika kamu datang di Asfan ini?
Kata Nafi bin Abdul Haris, kata sang gubernur, aku tinggalkan di kota Mekah, yaitu Ibnu Abzi. Ibnu Abzi. Ibnu Abzi ini adalah mantan budak. Umar bin Khattab merasa heran. Beliau bertanya, "Waman Ibnu Abzi?" Siapa Ibnu Abzi itu? Kata Nafi Ibnu Abdul Harith, maula min mawalina. Dia salah seorang maula, salah seorang mantan budak yang kami merdekakan dia. Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau menjadikan mantan budak sebagai wakilmu yang menggantikanmu di kota Mekah itu? Dijawab oleh Nafi bin Abdul Harith. Kata Nafi bin Abdul Harith, yang gubernur ini mengatakan, innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla. Sesungguhnya dia, Ibnu Abzi ini, seorang yang menghafal Al-Quranul Karim. Jadi membaca dengan bagus. Dia memahami Al-Quran. Wa innahu alimun bil faraid. Dan dia adalah seorang yang paham tentang ilmu faraid. Ya. Dia adalah orang yang paham dengan ilmu faraid. Mendengar jawaban dari Nafi bin Abdul Harith, maka Umar bin Khattab kemudian membawakan hadis Nabi SAW ini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat di beberapa kaum karena Al-Quran ini. Dan juga merendahkan beberapa kaum karena sebab Al-Quranul Karim. Nah, ini menunjukkan kemuliaan Al-Quranul Karim. Seorang terangkat derajatnya karena Al-Quranul Karim. Dia menghafalnya, dia memahaminya, dia mengajarkannya. Ya. Makanya ilmu itu memberikan keutamaan, mengangkat derajat seorang. Itu ilmu. Oleh karena itu orang berilmu harus betul-betul diamalkan ilmunya, tawadhu, rendah hati. Ya. Allah akan memuliakannya. Jadi intinya bahwa kisah ini menunjukkan keutamaan fadilah dari orang yang membaca, menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Allah mengangkat derajatnya. Ya. Sebaliknya ada pula orang yang Allah rendahkan. Karena kufur kepada Al-Quran. Tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Allah rendahkan mereka. Contohnya orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka adalah orang terhormat pada awalnya. Tapi karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada Rasulnya, tidak beriman pada kitabnya, maka mereka direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Rajinlah dan mari kita terus menuntut ilmu, ya, terutama dalam hal yang kita bahas kali ini, yaitu tentang membaca Al-Quranul Karim. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita kecintaan kepada Al-Quranul Karim dan membaca Al-Quranul Karim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.